Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Allahu Akbar. Yes. Biar tambah lancar dan berkah pembelajaran kita kali ini, yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita belajar. Kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita akan belajar di pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 untuk anak-anak kelas 2 sekolah dasar. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Halo sahabat belajar, kali ini saya akan membagikan materi mengenai penggunaan kata tanya dalam suatu kalimat. Kata tanya biasanya terdapat dalam sebuah pertanyaan. Pertanyaan sendiri merupakan suatu ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya, yang di dalamnya ditandai dengan adanya kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Adapun kata tanya yang akan kita bahas dalam materi kali ini diantaranya kata tanya apa, kata tanya siapa, kata tanya mengapa, kata tanya kapan, kata tanya di mana, kemana, dan dari mana, kata tanya bagaimana, dan kata tanya berapa. Kata tanya yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok percakapan. Contoh penggunaan kata tanya apa dalam kalimat, misalnya, apa yang kamu bawa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa judul buku yang kamu sukai? Kata tanya yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu hal.
Contoh penggunaan kata tanya siapa dalam kalimat, misalnya, siapa namamu? Siapa guru yang kamu kagumi? Siapa yang menulis surat ini? Kata tanya yang ketiga adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Contoh penggunaan kata tanya mengapa dalam kalimat, misalnya, mengapa adikmu menangis? Mengapa kamu tidak datang ke sekolah? Mengapa bajumu kotor? Selanjutnya, kata tanya yang keempat adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contoh penggunaan kata tanya kapan dalam kalimat, misalnya, kapan hari ulang tahunmu? Kapan ujian dilaksanakan? Kapan ayah pergi ke Bali? Selanjutnya, kata tanya yang kelima adalah kata tanya di mana, dari mana, dan kemana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Kata tanya dari mana digunakan untuk menanyakan tempat asal atau sebelumnya. Dan kata tanya kemana digunakan untuk menanyakan tempat tujuan. Contoh penggunaan kata tanya di mana dalam kalimat, misalnya, di mana kamu tinggal? Di mana alamat sekolahmu? Di mana letak ruang kelasmu? Contoh penggunaan kata tanya dari mana dalam kalimat, misalnya, dari mana asalmu? Dari mana datangnya orang itu? Dari mana cerita Malin Kundang berasal? Selanjutnya, contoh penggunaan kata tanya kemana. Misalnya, kemana ibumu pergi? Kemana kamu berlibur? Kemana mereka berwisata? Yang keenam, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh penggunaan kata tanya bagaimana dalam kalimat, misalnya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Bagaimana cuaca di daerah puncak? Kata tanya yang ketujuh adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contoh penggunaan kata tanya berapa dalam kalimat, misalnya, berapa berat belanjaan ibu? Berapa harga sepatu di toko itu? Dan berapa umurmu? Demikian materi mengenai penggunaan kata tanya dalam kalimat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menentukan lama waktu. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, silakan duduk yang rapi dan perhatikan ya. Nah, kali ini kita menghitung lama waktu dalam jam. Sudah ada yang tahu cara menghitung lama waktu dalam jam?
Belum? Yuk sama-sama kita cari tahu. Nah, kita perhatikan ya contoh berikut. Nih, Salman mulai bermain pukul 14.00. Lalu, Salman selesai bermain pukul 15.00. Nah, lama waktu Salman bermain adalah, jadi caranya jam selesai dikurang jam mulai. Ketika kita ingin menghitung lama waktu, rumusnya jam selesai dikurang jam mulai ya. Jadi, jam 15.00 dikurang 14.00 sama dengan 15 dikurang 14 sama dengan 1 jam. Nah, kalian bisa perhatikan, jam mulainya jam 14, lalu jam selesainya jam 15. Berarti 15 dulu ya, dikurang 14. Jangan terbalik ya anak-anakku. Jadi jam selesai dikurang dengan jam mulai. Kita lanjut yuk ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, Salman mulai membantu ayah pukul 8.00. Lalu Salman selesai membantu ayah pukul 11.00. Nah, lama waktu Salman membantu ayah adalah, ayo tadi rumusnya waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. Berarti jam 11.00 dikurang 8.00 sama dengan 11 dikurang 8. 11 dikurang 8 sama dengan 3 jam. Kalian paham menghitung waktu dalam jam? Alhamdulillahirrabbilalamin kalau kalian paham. Yuk kita lanjut. Sekarang kita menghitung lama waktu dalam menit ya. Nah, kalian tahu gak sih 1 jam itu sama dengan 60 menit loh. Jadi lama waktu 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau 2 jam berarti 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Lalu kalau 3 jam berarti 3 dikali 60 ya, sama dengan 160 menit. Nah, menghitungnya sama ya, selalu dikalikan. Mau 4 jam, 5 jam, 6 jam, sampai 10 jam. Jadi kalau misalnya 10 jam berapa menit? Berarti 10 dikali 60 deh. Nah, yuk sama-sama kita lihat contoh perhitungan waktu dalam menit. Di sini ada cerita tentang Sofia pulang sekolah pukul 12.00. Nah, Sofia sampai di rumah pukul 13.00. Nah, lama waktu perjalanan Sofia adalah, tadi ketika kita menghitung lama waktu, rumusnya jam selesai dikurang dengan jam mulai. Maka dari itu jam selesainya adalah jam 13.00 dikurang jam 12.00. Nah, 13 dikurang 12 sama dengan 1 jam. Kalau kita ubah, 1 jam sama dengan 60 menit. Yuk kita ke contoh kedua. Contoh kedua, Jono mulai belajar pukul 6.00. Lalu Jono selesai belajar pukul 9.00. Nah, lama Jono belajar adalah, jam selesainya jam 9.00 dikurangi jam mulainya jam 6.00. Maka 9 dikurang 6 sama dengan 3 jam. 3 jam itu adalah 180 menit ya. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau paham. Yuk, sekarang waktunya kita berlatih. Nah, gambarkan jarum jamnya dan tentukan lama waktunya ya. Kalian bisa lihat, kalian menggambarkan jamnya ya. Jarum panjangnya di angka berapa dan jarum pendeknya di angka berapa. Nah, untuk latihan ini di buku JSIT tema 8 ada di halaman 61-62 ya. Setelah kalian menggambar jarum jamnya, kalian menghitung lama waktunya ya. Nah, kayaknya cukup sekian deh materi dari Ibu. Terima kasih ya sudah menyimak penjelasan Ibu. Nah, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
penyampaian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.